all the game, I will tell you that tomorrow will be better and we will start maybe to rebound. Ngamuk tak terima hingga banting botol saat diganti Bojan Hodak, Sadil Ramdhani langsung sampaikan klarifikasi. Penasaran? Yuk kita simak videonya. Sebagaimana yang diketahui, Persib Bandung sukses mengamankan kemenangan krusial 2-0 saat menjamu Persis Solo pada lanjutan pekan ke-10 BRI Super League malam tadi. Kemenangan Maung Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini tercapai melalui alur laga yang penuh tantangan dan diwarnai insiden kartu merah. Mereka tampil sangat agresif sejak awal dan gol pembuka berhasil dilesakkan oleh aksi cemerlang Luciano di menit ke-12. Situasi drastis berbalik saat babak pertama baru berjalan 27 menit setelah Luciano menerima kartu merah usai melakukan gerakan tambahan kepada Kodai Tanaka. Keputusan pengusiran tersebut membuat Persib harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain, menguji kedalaman skuad dan kecerdikan pelatih Bojan Hodak. Menanggapi situasi genting ini, arsitek tim Bojan Hodak segera membuat perubahan taktis fundamental. Gelandang Adam Alis dimasukkan untuk menggantikan penyerang sayap Sadil Ramdhani. Pergantian strategis ini lantas menimbulkan reaksi yang tidak terduga dari pemain yang ditarik keluar. Sadil Ramdhani, sang winger berusia 26 tahun, menunjukkan ekspresi kekecewaan dan ketidakpuasan yang jelas saat berjalan keluar lapangan. Kapten tim Mark Klok berinisiatif menenangkan dan memberikan dukungan kepada Sadil. Bahkan, Klok sempat mencium sang pemain sebagai bentuk penyemangat. Ketika sudah keluar lapangan, Sadil tampak berinteraksi dengan Bojan Hodak dengan ekspresi muka yang cukup kecewa. Tak berhenti sampai di situ saja, Sadil juga meluapkan rasa kecewanya saat mau duduk di area bench pemain. Saat itu, Sadil tertangkap kamera membanting botol minum dan memukul atap bench pemain sampai robek. Sontak saja, aksi yang dilakukan Sadil Ramdhani ini langsung memancing perhatian para bobotoh. Namun yang menarik di sini adalah bobotoh kagum dengan apa yang diperlihatkan Sadil ini, meskipun hal itu tidak bisa dibenarkan. Yaps, para bobotoh kagum karena Sadil merasa kecewa akibat pergantian tersebut. Itu artinya Sadil tidak hanya ingin memanfaatkan nama Persib yang besar, melainkan sudah jatuh cinta dan selalu ingin memberikan yang terbaik di lapangan. Di sisi lain, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak juga mengerti dengan apa yang dirasakan Sadil. Menurut pelatih asal Kroasia itu, pergantian Sadil bukan disebabkan performa buruk, melainkan kebutuhan tim agar tetap seimbang setelah kehilangan satu pemain di lini tengah. Tentunya akan ada pemain yang kecewa dalam situasi seperti ini, termasuk Sadil Ramdhani, saya tahu. Tapi ini taktik yang saya buat. Sadil bagus, dia banyak melakukan serangan. Tetapi saya masukkan Adam Alis untuk bisa menutup di tengah imbas kartu merah Lucho dan Beckham saya pindahkan ke winger. Jadi ini murni taktik yang saya buat, ungkap Bojan Hodak. Usai reaksinya mendapat sorotan, Sadil Ramdhani juga langsung menyampaikan klarifikasinya. Dia mengakui reaksi emosionalnya sebagai tindakan yang tidak pantas dan meminta maaf kepada seluruh pihak termasuk pelatih, rekan tim, dan supporter Persib Bobotoh. Dia menjelaskan kemarahannya bukan ditujukan pada siapapun, melainkan bentuk kekecewaan terhadap diri sendiri. Ia mengaku selalu ingin tampil dan berjuang hingga akhir demi Persib. Karena itu, ia pun menegaskan tetap menghormati keputusan pelatih dan berjanji menjadikan insiden tersebut sebagai pelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa. Halo semuanya, teman-teman. Terima kasih ya kritik dan sarannya atas reaksi saya semalam yang benar-benar tidak profesional. Itu reaksi spontan yang tidak patut dibenarkan oleh siapapun. Tapi jujur, itu murni kekecewaan pada diri saya sendiri. Karena saya selalu ingin bermain, percaya ingin memberikan yang terbaik untuk tim ini di setiap pertandingan dan berjuang sampai akhir untuk tim ini. Dari lubuk hati saya selalu mendukung apa yang menjadi keputusan pelatih dan untuk kebaikan tim ini. Mohon maaf apabila saya terlalu berlebihan. Coach, tim, teman-teman, bobotoh. Semoga ini menjadi pelajaran dan bentuk pendewasaan diri untuk saya ke depannya. Ungkap Sadil Ramdhani melalui Instagram pribadinya.
Terlepas dari ketidakpuasan yang ditunjukkan Sadil, penyesuaian taktik Hodak terbukti sangat jitu. Kehadiran Adam Ali sukses menjaga kestabilan di lini tengah Pangeran Biru. Walaupun bermain dengan kekurangan satu pemain, Persib tetap tampil dominan dan mampu menambah keunggulan. William Barros berhasil mencatatkan namanya di papan skor pada babak kedua, tepatnya di menit ke-49 untuk menggandakan keunggulan tim tuan rumah. Kekuatan mental dan kedisiplinan tim asuhan Hodak teruji, memastikan skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Kemenangan ini membawa Persib terus merangkak naik di tabel klasemen sementara BRI Super League. Hasil impresif ini menunjukkan bahwa strategi pelatih dapat mengesampingkan drama personal demi mencapai tujuan kolektif tim di lapangan. Lantas bagaimana nih tanggapan Bobotoh mengenai respon Sadir Ramdhani ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Tak mau kesalahannya terulang kembali, PSSI datangkan pelatih kelas dunia pengganti Patrick Kluivert. Benarkah Roberto Mancini? Kegagalan PSSI dalam menentukan pelatih timnas Indonesia beberapa waktu lalu ternyata cukup disesali. Kini, PSSI secara aktif memulai penjaringan sosok pelatih kepala yang akan memimpin timnas Indonesia dengan ambisi global yang ambisius. Induk organisasi sepak bola nasional tersebut menetapkan berbagai persyaratan esensial untuk memastikan Garuda mampu melangkah lebih jauh di kancah persaingan dunia. Direktur Teknik PSSI, Alexander Swiers, secara lugas menjelaskan bahwa pelatih yang dicari bukan hanya sekedar kaya pengalaman melatih. Target utama yang wajib dicapai adalah mewujudkan impian besar publik, yaitu lolos ke turnamen akbar Piala Dunia 2030. Prioritas utama dalam pencarian ini adalah keselarasan visi dan identitas bangsa, alih-alih asal negara pelatih tersebut. Swiers menekankan bahwa latar belakang kewarganegaraan bukan menjadi tolok ukur utama dalam proses seleksi ini. Asal negara pelatih baik dari Belanda, Eropa, maupun kawasan sepak bola lainnya tidak sepenting kemampuan untuk bersinergi dengan visi jangka panjang PSSI. Inti dari pencarian ini adalah menemukan figur yang benar-benar memiliki komitmen sejalan dengan tujuan organisasi. Kandidat pelatih harus mampu merancang strategi untuk mengatasi tantangan yang berjenjang, baik dalam periode singkat maupun jangka waktu yang panjang. Dalam jangka pendek, pelatih terpilih memiliki tugas berat mempersiapkan tim agar kompetitif dan tampil maksimal di turnamen Piala Asia 2027. Setelah fokus di Asia terpenuhi, perhatian penuh wajib dialihkan pada kampanye historis menuju panggung tertinggi sepak bola dunia, Piala Dunia 2030. Swiers menjabarkan bahwa selain visi, calon pelatih harus memiliki kemampuan untuk menciptakan performa yang solid dalam waktu singkat. Hal yang menarik, pendekatan taktik atau formasi permainan tim seperti 3 atau 4 back bukanlah elemen utama yang dipertimbangkan dalam evaluasi. Gaya permainan pelatih bisa beragam, asalkan sang arsitek lapangan hijau memiliki kapasitas untuk mengidentifikasi dan memaksimalkan potensi terbaik dari pemain Indonesia. Faktor detail teknis memang harus sejalan, namun hal tersebut diletakkan di bawah kebutuhan untuk menemukan pelatih yang memahami identitas nasional. Profil yang kita cari itu nasionalisme independen. Kami hanya ingin mencari yang paling cocok buat Indonesia. Jadi kami ingin mencari yang benar-benar selaras dengan visi kami, karena kami di sini untuk Indonesia. Kami ingin lolos ke Piala Dunia selanjutnya. Jadi kami ingin mencari profilnya yang cocok. Kemudian kami ingin mencari pelatih yang bisa tampil bagus dalam jangka pendek, lalu juga bisa terhubung dengan para penggemar. Soal detail-detail teknis tentu harus sejalan. Yang terpenting buat kami adalah mencari profil yang selaras dengan visi dan identitas Indonesia, ungkap Alexander Swiers. Yaps, memang spekulasi mengenai siapa yang akan menukangi timnas Indonesia pasca pemecatan Patrick Kluivert mulai mengerucut. Nama pelatih top dunia, Roberto Mancini, kini mencuat sebagai calon terkuat untuk menempati kursi panas tersebut. Kabar ini semakin menguat setelah Mancini gagal mencapai kesepakatan dengan klub Premier League Nottingham Forest yang sebelumnya sempat dikabarkan menjadi pelabuhan barunya usai meninggalkan tim nasional Arab Saudi. Negosiasi antara kedua pihak dikabarkan buntu terkait durasi kontrak dan rencana proyek jangka panjang klub tersebut. Situasi itu membuat peluang Mancini untuk menahkodai timnas Indonesia terbuka lebar.
Apalagi mantan pelatih Inter Milan dan Manchester City itu dikenal memiliki hubungan dekat dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Keduanya pernah bekerja sama erat saat Erick masih menjabat sebagai salah satu petinggi Inter Milan pada era kepelatihan Mancini di klub tersebut. Kedekatan personal inilah yang disebut-sebut menjadi jembatan potensial bagi PSSI untuk mendatangkan sosok berpengalaman seperti Mancini ke Indonesia. Dengan rekam jejaknya yang mentereng, Mancini dianggap akan mampu membawa tim Garuda ke level yang lebih tinggi lagi. Meski Mancini sempat gagal bersama Arab Saudi, namun gaya kepelatihan Mancini ini bisa dikatakan selaras dengan apa yang diinginkan PSSI dan Direktur Teknik Alexander Swiers. Lantas nih, bagaimana tanggapan sahabat Garuda tentang potensi Roberto Mancini ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.